Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Ya kita langsung ngaji ya, karena udah malam. Saya nggak tahu kalau Cak Ulil nggak live. Kalau tahu nggak live dari jam 9 udah live kita. Baik, kita mulai dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa jami'a wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasim Asari Jombang, Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Salaga Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Ilaro Mbah Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul, wa Ilaro Mbah Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ahmad Dahlan, Karang Cempaka Madura, Kiai Muhammad Sejat Madura, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair, Kiai Ali Maksum Rembang, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Abdullah Salam Hajen, Kiai Mbah Sal Mahfud Hajen, Kiai Abdullah Rifai Jebule Pati, Mbah Madun Pondoan, Mbah Yasin Bareng Kudus, Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Makmun Kudus, Mbah Soleh Darat Semarang, Husan Ilaro, Kiai Abu Yadimyati Banten, Kiai Haji Yusuf Taujidi Garut, Abah Anom Tasikmalaya, Kiai Ilyas Rukhiyah Tasikmalaya, wa Ilaro Mbak Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon, wa jami' masyayikhina wa masyayikhina nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 13 yang agak bawah, tafsir Yasin. Wa 'ala hadzat tariqi, dan atas ini cara asyamsu bermula matahari, tatlu'u itu terbit apa matahari, wa taghrubu dan terbenam apa matahari, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Fa amma idza kana, maka adapun ketika ada apa waktul kiamat, hari kiamat, qoriban ada itu qoriban dekat. Nah ini pelajaran buat kita bersama, buat anak cucu kita nanti. Wa dhahara, dan telah nampak apa al-fisku, kefasikan. Kefasikan itu ya keangkara murkaan, ya saat ini sudah terjadi. Anak berani membunuh orang tua, cucu berani membunuh kakek neneknya gara-gara minta duit 3 juta, 2 juta ya, gara-gara minta HP. Itu udah durhaka, wal fujuru, ya tegasnya fujur, kesemena-menaan. Wakathurat, dan telah menjadi banyak apa al-ma'asi, kemaksiatan, wadzunubu, dan dosa-dosa, alal ardi, atas muka bumi. Warufi'a, dan telah dicabut apa al-amru, memerintahkan, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wan nahyu, dan melarang, anil mungkari, dari kemungkaran. Wa dha'ufat, dan menjadi lemah apa ahkamus syariati, hukum-hukum syariat. Fa fi dzalikaz zamani, maka di dalam itu zaman tasjudu sujud apa asyamsu matahari, tahtal arsy, di bawah aras, miqdaro lailin, dalam kira-kira 1 malam. Fala yu'dzanu, maka tidak diberi izin lah kepada matahari apa antatlu'a, bahwasanya terbit apa matahari, wal komaru, dan rembulan, wal komaru, dan bermula rembulan, kadzalika, seperti itu.
tidak boleh terbit. Yaji'u datang apa yaji'u datang apa al-qamar ila makanis syamsi kepada tempatnya matahari. Ini luar biasa ini. Maka pentingnya ini nanti sholat tahajud kita. Fayam kuthani, maka diam apa rembulan dan matahari fi makanin wahidin, di dalam tempat wahidin yang satu, miqdaro thalathi layalin, dalam kira-kira 3 malam. Fatulu tilkal lailati, maka bermula lamanya malam itu, la ya'rifu, itu tidak mengetahui hu pada tulu tilkal lailah, siapa? Al-mutahajjidun, orang-orang yang ahli tahajud. Ini diperhatikan. Jadi matahari ketika kefasikan sudah nampak, ketika maksiat sudah nampak, ya saat ini sebenarnya. Tapi nanti lebih parah lagi. Dan itu matahari diam, rembulan diam, nggak terbit-terbit, itu kurang lebihnya 3 hari 3 malam. Lama. Itu malam panjang betul-betul. Jadi siang pun jadi malam, apalagi malam. Jadi 3 hari 3 malam berubah menjadi malam semua. Itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Kalau orang itu tidak pernah tahajud, apalagi orang sukanya main remi, main gaple, main judi, seneng. Karena malam itu betul-betul panjang. Nah, orang yang ahli tahajud biasanya kan udah bangun. Jam segini bangun. Begitu bangun nyeduh kopi. Habis itu sholat. Sholat umpamanya sholat 2 rakaat apa 4 rakaat apa berapa. Zikir. Biasa zikir baca la ilaha illallah sekian ribu. Baca subhanallah sekian, baca ini sekian. Nggak lama biasanya subuh. Tapi masih belum subuh. Ayam menambah berkokok lagi. Nah ini yang tahu kalau itu nanti akan matahari akan terbit, dan terbitnya bukan dari timur, terbitnya dari barat. Nah, itu baru manusia pada nangis. Ini luar biasa. Faida aiqadhu, maka apabila terjaga bangun siapa mereka, al mutahajjidun, orang yang ahli sholat tahajud, min naumihim, dari tidurnya al mutahajjidun, qamu, maka bangun siapa mereka, ila ada'il ibadati, untuk melakukan ibadah, wa ta'ati, dan ta'at, wal zikri, dan zikir, wal aurati, yaitu aurat itu zamannya wiridan, biasa wiridan kayak tadi, wa addu, dan melakukan siapa mereka, mengerjakan siapa mereka, wa dhaifa ibadatihim, pada tugas-tugas ibadah mereka, kama yaf'aluna, sebagaimana melakukan siapa mereka, al-mutahajjidun, orang yang ahli tahajud, kullalailatin, dalam setiap malam. Mudah dilakukan semua. Falam yatlu, maka belum terbit apa al-fajru, fajar sodik. Subuh belum. Ayam masih berkokok lagi. Wanadharu, dan melihat siapa mereka, ilan nujumi, kepada bintang gemintang. Ini kitab di Karang belum ditemukan jam. Jadi kan gampangannya melihat bintang. Loh iya kan? Wal kawakibi, ya sama, kawakib, rasi bintang. Wahiyah, hale bermula nujum wal kawakib, ala khaliha, itu atas keadaannya nujum wal kawakib. Fadhannu, maka menduga siapa orang-orang yang ahli tahajud, inna fakotna al wakta, inna, sesungguhnya kami, fakotna, itu kepotan, tertinggal siapa kami, al wakta, pada waktu, au nakosna, atau kurang siapa kami, undang aja mat, min wadhaifina, dari tugas-tugas kami, minat ta'ati, dari ta'at. Nah, orang yang ahli tahajud ini menduga, oh jangan-jangan ini tugas kita ini ada yang kelewat. Jangan-jangan ini kecepatan atau kebablasan. Disangkanya ngelihat jam, ya jam berjalan. Udah jam 6. Jam 6 kan logikanya udah siang. Tapi ngelihat keluar itu masih gelap. Jam 8 pagi ngelihat keluar masih gelap. Ini yang tahu hanya orang-orang ahli ibadah. Awas, ini bukan dongeng. Ya, ini bukan cerita.
Loh. Ini tanda-tanda tobat terakhir yang akan diterima oleh Allah. Setelah itu tobat gak diterima. Loh. Fakhofu, dan takut siapa al-mutahajjidun, orang-orang yang ahli tahajud, min hadhil alamati, dari ini tanda-tanda. Udah tadi lu belum ngopi kali ah. Yang mana? Falam yatlu. Udah, lu yang belum ngopi. La ilaha illallah. Lu kelewat, lu yang belum ngantuk. Ngerti gak? Udah gua baca, wah ya ala kali aja udah kok. Udah apa belum? Wah ya hali bermula al-kawakib. Itu sama ya? Lah kan udah, lu yang kelewat. Lu gimana sih lu? Udah saya baca tadi. Sumastadu fit ta'ati wa dzikri wal aurat, kan udah saya jelasin tadi. Akhirnya bersungguh-sungguh, akhirnya walam yatlu'il fajru, matahari belum udah saya baca apa belum? Udah kan? Lah dia yang belum ngopi. Lah. Wa khafu min hadhil alamati, dan mereka takut dari ciri-ciri ini. Akhirnya wa aikonu, dan yakinlah siapa al-mutahajjidun, orang-orang yang ahli tahajud tadi, anna hadhihi, sesungguhnya ini tanda, min alamatil qiyamati, itu dari tanda-tanda kiamat. Fa akhbaro, maka memberi kabar, mengkabarkan siapa ba'dhum, sebagian mereka, ba'dhun pada sebagian yang lain, wajtama'u, dan kumpul siapa mereka, fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Dan ini yang tahu hanya orang-orang yang ahli sholat tahajud, orang-orang yang biasa menghidupkan masa malam, waktu malam untuk beribadah. Kalau orang nggak biasa itu nggak akan tahu. Wa yatadarrauna, dan tadarru, mendekatkan diri siapa mereka, ilallahi, kepada Allah. Wa yabkauna, dan nangis siapa mereka, min khasyatillahi ta'ala, dari takut kepada Allah Ta'ala. Wa min tilkat ta'ifati, dan dari itu kelompok, yujadu, ditemukan apa, tilka ta'ifah fi kulli biladin, dalam setiap bilad. Bilad di sini bisa diartikan negara, bisa diartikan kelurahan lah kalau konteks Indonesia. Walakin naum, dan tetapinya mereka ini ta'ifah, qalilun, itu sedikit. Wa bainan nasi, dan itu diantara manusia, dzalilun, bermula orang yang hina, fakirun, yang fakir, la tibaro lahum, yang tidak ada penganggapan itu maujud lahum, bagi mereka. Terdapat di antara kelompok ini orang-orang hina, orang-orang fakir yang enggak dianggap di tengah masyarakat. Tapi juga wa bainal agniya, terdapat juga orang-orang kaya. Jadi ada orang kaya, orang miskin dari kelompok ini. Orang miskin yang taat kepada Allah juga ada, orang kaya yang taat kepada Allah juga ada. Tapi orang miskin dan orang kaya yang biasa melakukan sholat tahajud, kalau nggak biasa melakukan sholat tahajud, tidak akan pernah tahu kalau itu adalah malam panjang yang matahari tidak akan pernah terbit selama 3 hari. Nggak ada yang tahu. Falamma tamma, maka ketika telah sempurna apa middaru salasi layalin, kira-kira 3 hari, 3 malam, amaro, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala asyamsa, pada matahari. Nah ini isi perintahnya, an, awas di artinya yang benar, an, pada sesungguhnya kejadian, irji'i, kembalilah kamu matahari, ilal maghribi, ke ufuk barat. Falamma tola'at, maka ketika terbit apa asyamsu, matahari, minal maghribi, dari wilayah barat, ulima, maka diketahui apa yang ulima, annal kiamata, sesungguhnya kiamat,
qad qarubat, itu betul-betul dekat apa kiamat. Fayabkiyani, maka menangis apa matahari dan rembulan. Wa yatadharruani, dan tadarru DP melas apa rembulan dan matahari ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa min bukaihima, dan dari tangisan matahari dan rembulan, yabki menangis siapa ahlus samai, penduduk langit malaikat, wal ardi, dan penduduk bumi, wasab'u, dan 7 lapis bumi, wasibau ya, dan binatang-binatang buas, asuradiqatu, apa san? Ntar lihat kalian, lupa saya itu. Falamma tolaat, maka ketika terbit apa matahari, mim maghribiha, dari ufuk baratnya matahari, nada, maka memanggil atau menyeru siapa munadin, orang yang menyeru, minas samai, dari langit, malaikat. Ala, ketahuilah, inna syamsa qadit taloat, inna syamsa, sesungguhnya matahari, qadit talaat, itu betul-betul telah terbit apa matahari, minal maghribi, dari barat. Udah ada malaikat yang teriak memberitahu bahwasanya matahari sudah terbit dari barat. Falamma sami'a, maka ketika mendengar hadzan nidaa, pada ini seruan, siapa ahlul ardi, penduduk bumi, bakau, maka nangis siapa ahlul ardi. Wa tadarru, dan tadarru siapa ahlul ardi. Wa nadharu, dan memandang siapa penduduk bumi, ila samai, ke langit. Begitu memandang, fadhahaba, maka hilang apa nuruhuma, cahayanya matahari dan rembulan, wasoro, dan jadi apa matahari dan rembulan, katosti, itu seperti bokor. Tahu bokor enggak? Bokor tahu nggak? Nah, apa baskom, tahu baskom? Nah, seperti baskom. Matahari nampak di langit, cuman udah nggak ada sinarnya lagi. Ya seperti kalian lihat baskom aja lah. Kan matahari di atas kan sebesar baskom itu kan. Udah nggak silau. Cahayanya matahari udah nggak ada. Ini ciri-ciri kiamat. Tuh. Itulah pentingnya kenapa surat Yasin dibaca. Karena di dalam surat Yasin pesan hari kiamat itu sangat banyak. Wastama'a, dan kumpul apa matahari dan rembulan, fi makanin wahidin, di dalam tempat yang satu. Kama qala Allah Ta'ala, wa jumi'as samsu wal qamar, wa jumi'a, dan dikumpulkan apa as-samsu, matahari, srengenge, wal qamaru, dan rembulan. Wa fi dzarikal yaumi, dan di dalam hari itu, la yanfa'ul buka'u min ahlil ardi, la yanfa'u, tidak memberi manfaat apa al buka'u, tangisan, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Udah nangis percuma, nangis darah sekalipun, taubat di saat itu tidak diterima. Fa idza ja'at, maka apabila datang apa asamsu, matahari, ila wasatis samai, ke tengah langit, ja'a, maka datang siapa Jibril alaihissalam, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala, waradda, dan mengembalikan siapa malaikat Jibril huma, kepada matahari dan rembulan, bijana haihi, dengan 2 sayapnya. Malaikat Jibril mengembalikan ilal maghribi, ke wilayah barat. Wa fil maghribi, jadi kan tadi matahari terbit dari barat, dari barat ke tengah. Ngerti maksudnya? Sampai tengah-tengah, malaikat Jibril mengembalikan matahari dan rembulan dengan kedua sayapnya untuk terbit normal kembali ke Jadi bukan dari barat ke timur, enggak. Dari barat nyampe tengah. Di tengah-tengah kalau kita masuk waktu zuhur. Nah, matahari terbit lagi ke wilayah barat. Jelas itu. Nah, di situ taubat sudah tidak diterima. Orang menangis
keluar darah sekalipun mau tobat nggak diterima. Maka ada salah satu sabda Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Tapi orang yang taubat setelah matahari terbit dari barat, nangis darah sekalipun, taubatnya tidak akan diterima. Ini pelajaran berharga buat kita. Dan ini bukan buat pengalaman semata-mata, tapi untuk diamalkan. Loh. Wah, mana tadi? Wa fil maghribi, dan itu di wilayah barat, babun bermula pintu, yuqalu yang diucapkan, yang disebut lahu bagi bab, apa babut taubati, pintu taubat. Wa tulu dzalikal babi, dan bermula lebarnya itu pintu, masiratu sab'ina, bermula perjalanan 70 apanya sanatan tahunnya. Fasyamsu, maka bermula matahari, wal qamaru, dan rembulan, taghrubani, itu terbenam apa asyamsu wal qamar, fi dzalikal babi, dalam pintu itu, summa ughliqa, kemudian ditutup apa babut taubat, babut taubati, pintu taubat, wan nadamati, dan pintu penyesalan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu terbit apa? Terbitnya matahari dari barat, kemudian matahari berjalan lagi ke wilayah barat. Tatlu'u, terbit apa asamsu, matahari, wal qamaru, dan rembulan, minal masriki, dari wilayah timur. Kama kana, kama sebagaimana keadaan, kana yang ada apa matahari dan rembulan, ila qiyamis saati, sampai terjadinya atau bangkitnya hari kiamat. Walakinil kiamatu, dan tetapinya bermula kiamat, tadharu, itu nampak apa kiamat, min ba'di dzalika, setelah itu kejadian, fi zamanin qalilin, pada zaman yang sebentar. Hatta kila, sehingga dikatakan kaitannya menafsiri sebentarnya hari kiamat setelah matahari terbit dari timur. Idza waladat, apabila melahirkan apa farasu ahadin, kudanya seseorang, qabla ayyar kabah, sebelum bahwasanya menunggang siapa ahad, menaikkan siapa ahad, hamlaha, pada bebannya faros, qomat, maka telah terjadi apa al kiamatu, hari kiamat. Nah, ini catatan penting buat kita, gitu loh. Jadi kiamat itu nanti, itu termasuk ciri-ciri kiamat kubro. Terbitnya matahari dari barat, kan sekarang udah ada ciri-ciri kiamat sugro. Antalidal amatu robbataha, anak durhaka kepada orang tua, itu udah ciri-ciri kiamat. Cuman kiamat sugrona, terbitnya matahari dari barat, itu adalah ciri-ciri kiamat, tapi alamat kubro. Udah nggak lama setelah itu akan terjadi kiamat. Nah sekarang udah nampak. Arab Saudi kan sekarang memodernkan wilayahnya. Bahkan ada kolam renang di Arab Saudi, ya kan, membuat laut-laut, ya kan. Nanti termasuk ciri-ciri kiamat kubro, Ka'bah itu nanti dirubuhkan oleh orang-orang yang tidak senang sama Islam. Nanti sholat ya tetap menghadap bekas Ka'bah. Itu termasuk ciri-ciri hari kiamat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wal qamara, itu istighol, dan mentakdirkan siapa kami al qamara, pada rembulan. Qaddarna, tegesnya
mengira-ngirakan siapa kami hu pada komar manazila pada tempat-tempat singgah. Nah, itu manazil. Hatta ada sehingga kembali apa rembulan. Ai qadarna tegesnya dalam tafsirnya ai qadarna tegesnya mentakdirkan mengira-ngirakan siapa kami lahu kepada komar manazila pada manazil jamaknya manzilah tempat-tempat berhenti. Qara'a telah membaca siapa Ibnu Katsirin Imam Ibnu Katsir. Nah ini kalau bisa kalian juga beli tafsir Ibnu Katsir itu 5 jilid ya paling antara 250.000 lah. Wa Nafi' dan Imam Nafi' wa ahlu Basrota dan penduduk Basrah wal Qomaru membaca wal Qomaru pada ayat wal Qomaru tapi birraf'i dengan dibaca rofa. Kalau kita biasanya bacakan wal Qomaro, tapi menurut Ibnu Katsir, Imam Nafi' dan penduduk Basrah itu dalam qiraahnya membacanya bukan wal Qomaro tapi membacanya adalah wal Qomaru. Itu diakui dalam qiraah sab'ah. Liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ayatul lahumul lailu. Nah itu karena ada korena ayat wa ayatul lahumul lailu. Tapi wal akharuna dan bermula ulama-ulama yang lain selain Ibnu Katsir, Imam Nafi' dan Ahlu Basrah bin nasbi dengan membaca nasab. Liqaulihi karena firman Allah qaddarnahu ay qaddarna tegasnya mengira-ngirakan siapa kami al-qamara pada rembulan manazila pada manazil manzilah tempat-tempat singgah. Waqad dzakarna dan sungguh betul-betul telah menyebutkan siapa kami fi surati Yunusa di dalam surah Yunus menyebutkan begini idza sara al-qamaru ila akhiri manazilihi dakqa fayasiru kal urjunil qadim. Idza sara apabila jadi apa al-qamaru rembulan ila akhiri manazilihi pada akhir manzilahnya qamar dakqa maka lembut kecil apa qamar fayasiru maka jadi apa qamar rembulan jadi itu kal urjuni seperti urjun itu apa pelepah kurma itu loh al qadimi yang lama ini gini matahari kan begini kan kemarin matahari udah manazilnya matahari kan dari utara ke selatan dari selatan balik ke utara. Nah manazilnya matahari rembulan ini rembulan itu kan kalau rembulan itu kan 30 hari atau 29 hari. Nah ini umpamanya ini terakhir itu kan begini kalau terakhir kecil awalnya juga kecil nah, kan gitu. Inilah kalau awal namanya disebut dengan hilal ngerti kan. Nah puncaknya kan di sini. Inilah disebut dengan badrun atau purnama. Nah, ini kan terjadi pada tanggal 13, 14 dan 15. Nah, inilah purnama. Ini manzilah namanya, gitu loh. Tempat singgahnya tempat singgahnya rembulan itu maksudnya wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Nah, kalau matahari rembulan udah nyampe apa manzilah terakhir rembulan itu kecil seperti pelepah kurma. Kan kalian pernah lihat pelepah? Udah kalau pelepah kurma mah nggak ada lah di Indonesia. Pelepah apa bahasa Jawanya nih? Kuncup ya. Kuncup kelapa itu kan ada yang begini. Ngerti apa namanya itu bahasa ininya? Bukan belukang. Kalau belukang kan yang tempat numbuh itu. Nah itu al-urjun al-qadim itu. Ya itulah bentuknya rembulan itu kan seperti itu ya kalau udah hari terakhir. Ini sekarang ini malam 13 kan ya. Ini purnama nih. Malam ini. Ya 2
2 hari 2 malam berikutnya 13, 14, 15 itulah purnama. Ini urjunil qadim. Jadi celungkup purma yang kecil gampangannya. Wahwa itu ada tuh. Dan bermula al urjun al qadim audul adki alladhi alaihi samarih. Audul adki itulah pelepah kurma itu, pelepah. Kalau di kita kurma nggak ada ya pelepah kelapa kan gitu. Kurma kan jarang di Indonesia. Ya seperti itu. Mana tadi? Alladhi yaitu audul adki as-samarihu bermula samarih apa kesan tempat nempelnya belukang di atas. Belukang itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kan belukang yang kayak hidung itu loh, yang kayak ular kobra. Lah iya kan? Nah di atasnya itu kan ada manggar tempat numbuhnya kelapa atau kurma. Nah sebelum itu, sebelum mecah berupa kelapa, lah itu kan ada yang bentuknya seperti ini, ngerti kan? Lah itulah urjun al qadim itu loh, bisa dipahami kan? Nah itu Allah menyerupakan rembulan seperti itu gitu loh. Fasabbaha, maka menyerupakan siapa Allah al-qamara pada rembulan fi diqqatihi dalam kecilnya rembulan, lembutnya rembulan, wasigharihi dan tegasnya kecilnya rembulan, fi akhiril manazili dalam akhirnya manazil tempat singgahnya rembulan, bil urjuni dengan la syamsu yambaghi astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.